Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rizky Aji. Sebelum masuk ke ceritanya, tekan tombol like video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe channel ini. Ini dia selengkapnya. Sekian lama tidak bertemu dengan teman semasa sekolahnya dulu. Salah satu teman saat duduk di bangku SMA. Walaupun mereka tidak satu kelas dan tidak terlalu akrab, tapi untuk menjalin silaturahmi kembali setelah sekian lama tidak berjumpa. Keberadaan rumahnya yang jauh dari rumah si Santi. Santi diantar suaminya yang bernama Surya untuk pergi ke rumah teman lamanya menggunakan motor. Mereka berangkat waktu siang hari. Perjalanan yang cukup lama, sekitar 1 jaman, dan harus melewati jalan yang agak berliku-liku. Karena rumah Wati bisa dibilang dekat dengan daerah pegunungan. Di perjalanan suaminya bilang kalau bensinnya mau habis. Karena belum menemukan pom bensin, suaminya terus melanjutkan perjalanan karena masih dirasa cukup bensinnya. Akhirnya belum lama berjalan, ada pom bensin juga di samping jalan, walaupun tidak terlalu besar. Mereka pun mengisi bensin terlebih dahulu sambil beristirahat sejenak untuk melepas lelah dan membeli air minum dan makanan ringan di sana. Setelah dirasa sudah cukup beristirahat, mereka melanjutkan lagi perjalanan yang cukup berliku itu ke rumah Wati. Sesampainya di rumah Wati, Santi disuguhkan banyak makanan dan tak lupa juga ada air putih. Mereka pun berbincang-bincang seru sambil menanyakan kabar masing-masing. Karena sudah lama tak bertemu, memang sedikit berbeda dengan kehidupan Wati yang dulu dengan yang sekarang. Dulu waktu Wati baru menikah, dia dan suaminya hidupnya cukup sederhana. Dulu suaminya bekerja sebagai petani di kampungnya ini. Namun sekarang Wati dan suaminya sudah memiliki banyak cabang warung bakso di berbagai kota. Bisa dibilang sudah menjadi pengusaha sukses. Dia juga sudah dikaruniai seorang anak laki-laki. Asyiknya mengobrol hingga lupa untuk nyantap makanan yang ada di meja. Wati pun menyuruh dia dan suaminya untuk makan dan minum. Santi pun meminum air putih tersebut dan memakannya, tapi tidak dengan suami Santi, karena dia sedang menikmati rokok yang baru dinyalakan. Belum lama mereka berbincang-bincang, tiba-tiba suaminya mengajak buru-buru pulang karena hari mulai sore. Santi pun mengiyakan ajakan untuk pulang. Mereka pun berpamitan pada Wati dan suaminya. Waktu mulai petang dan kabut-kabut daerah pegunungan mulai menutupi pandangan mereka terhadap jalanan yang mereka lewati. Hawa mulai dingin yang mereka rasakan. Sekitar setengah jam perjalanan, akhirnya mereka menemukan perumahan yang mulai ramai dari jalan yang sebelumnya mereka lewati. Kabut pun sudah mulai tidak terlihat dengan jelas, tapi tiba-tiba mereka merasakan ada yang aneh dengan motor yang mereka kendarai. Mereka pun turun dan mengecek, takut ada apa-apa, dan ternyata ban motor mereka bocor. Akhirnya mereka mendorong motor untuk mencari bengkel yang masih buka. Untungnya mereka sudah berada di daerah perumahan, jadi tidak takut untuk mendorong motor mereka dan tidak terlalu jauh untuk mencari bengkel. Setelah beberapa langkah mereka tempuh, akhirnya mereka menemukan bengkel yang masih buka. Motor sudah ditambal, mereka melanjutkan perjalanan pulang. Sampai di rumah sekitar pukul 7 malam. Mereka langsung bersih-bersih badan. Kebetulan malam itu mereka tidak ingin makan malam. Hari mulai malam, mereka beranjak tidur karena lelah menempuh perjalanan hari tadi. Namun tiba-tiba Santi merengek kesakitan di perutnya. Tapi anehnya mata Santi melotot dan badan kejang-kejang, membuat suaminya panik dan cemas. Suaminya langsung memanggil orang tuanya yang sudah tertidur lebih dulu. Orang tua mereka pun terkejut mendengar teriakan suami Santi. Akhirnya mereka keluar. Tanpa berbicara apapun, suaminya langsung mengajak kedua orang tuanya ke kamar Santi. "Kenapa dengan Santi, Sur?" tanya bapak. "Tidak tahu, Pak.
Tiba-tiba dia begitu, jawab Surya. Cepat Pak, panggil orang pintar atau Pak Kiai, ucap ibunya. Menunggu orang pintar datang, ibu dan Surya terus membacakan doa. Beberapa menit kemudian, orang pintar itu datang dan melihat keadaan Santi yang sudah tak karuan. Kronologinya bagaimana ini? Kok bisa sampai begini? Tanya Pak Kiai. Tadi siang, aku sama istri pergi ke rumah teman lamanya di daerah pegunungan. Di sana dia meminum air putih dan makan makanan yang dihidangkan temannya, sedangkan aku tidak meminum serta memakan apapun di rumahnya, jawab Surya sambil menjelaskan. Dia pun menjelaskan tempatnya. Memang yang Pak Kiai tahu, kalau di desa yang temannya tinggal sudah terkenal banyak yang menggunakan pesugihan dan akan menumbalkan beberapa tamunya yang datang ke rumahnya, terutama tamu yang jauh, yang jarang ke sana. Tiba-tiba Santi meraung-raung seperti suara macan kelaparan, dan terdengar suara dari mulutnya sama seperti suara macan. Kamu jangan ikut-ikut, ini urusanku. Aku akan membawa dia ke alamku, kata sosok itu. Pak Kiai, orang tuanya, dan suaminya terus mendoakan Santi, hingga badan Santi lemas tak berdaya. Setelah sadar dan Santi sudah tenang, Santi menceritakan kejadian tadi, bahwa Santi seperti dibawa sosok macan. Tidak tahu kemana, yang dia tahu Santi berada seperti di dalam hutan yang ada di pegunungan. Dan dia ingat hutan tersebut yang kemarin dia lewati bersama suaminya. Hutan itu berada di samping rumahnya Wati. Saat di alam yang Santi tidak tahu itu, dia melihat banyak manusia yang berwajah pucat, terbaring berjejeran kaku. Katanya Santi dihampiri makhluk hitam besar, dengan mata merah membara, seakan mengajak Santi ke dalam. Tiba-tiba ada seorang nenek yang baik hati, menarik dia untuk keluar dari dalam hutan, yang membuatnya tadi tersadar. Mendengar cerita dari Santi, Pak Kiai yakin kalau Santi akan menjadi tumbal pesugihan. Santi yang mendengar perkataan Pak Kiai kalau dia akan dijadikan tumbal oleh teman lamanya masih tidak percaya. Namun suami dan kedua orang tuanya tetap meyakinkan Santi dengan ucapan Pak Kiai itu. Memang dia curiga dengan kesuksesan Wati dan suaminya yang secara tiba-tiba, dan dari situ dia mulai percaya. Keesokan harinya Santi mengalami kejadian lagi seperti semalam. Dia kejang-kejang dengan matanya melotot, lidah menjulur-julur keluar. Surya pun pergi, memanggil Pak Kiai itu lagi, dan memanggil beberapa orang pintar lainnya. Sedangkan orang tuanya yang menemani Santi sambil terus mendoakan Santi tanpa henti. Santi masih tetap teriak-teriak seperti macan dan berkata, "Jangan ganggu, jangan ganggu, jangan ganggu." Orang-orang yang di situ merasa cemas dengan Santi. Kata orang pintar tersebut, dalam waktu dekat Santi akan dibawa ke alam gaib untuk dijadikan salah satu tumbal pesugihan temannya itu. Sebelum terlambat, Pak Kiai menyuruh Surya, suaminya, untuk mencari sumber air bersih yang ada di daerah pegunungan langsung. Tanpa lama-lama Surya pun bergegas pergi ke daerah pegunungan yang disuruh Pak Kiai tersebut demi kesembuhan istrinya. Dia pun berangkat sendirian naik motor. Setengah perjalanan ada saja rintangan yang ia dapat. Tiba-tiba hujan datang. Padahal dari tadi dia melihat langit tampak cerah, tidak ada awan mendung yang menampakkan tanda-tanda akan hujan. Dia pun berteduh sejenak di warung pinggir jalan. Setelah hujan sudah mulai reda, dia melanjutkan lagi perjalanannya. Baru beberapa menit berjalan, tiba-tiba dia terkejut karena ada seekor kucing hitam menyeberang lewat tepat di depannya. Tidak hanya itu, kabut-kabut mulai tebal karena efek hujan tadi yang membuatnya sedikit hilang pandang. Tanpa menyerah, dia terus melanjutkan perjalanan dan sambil mulut membacakan doa di sepanjang jalan yang dia lalui. Setelah sampai di tempat pegunungan yang dia tuju,
Surya langsung mengambil air bersih yang mengalir dari pegunungan tersebut. Dia sudah membawa botol yang cukup besar untuk mengisi air. Dirasa sudah cukup, dia bergegas untuk pulang sebelum hari mulai petang. Di perjalanan yang tadi dilewati, tiba-tiba ada kucing hitam yang tadi waktu berangkat hampir tertabrak dan menyeberang lagi secara tiba-tiba yang tidak tahu munculnya dari mana. Tapi Surya tetap selalu berdoa. Sesampainya di rumah, semuanya sudah menunggu kedatangan Surya. Pak Kiai menyuruh air itu ditaruh di dalam gelas. Setelah sudah di dalam gelas, Surya pun memberikan air itu kepada Pak Kiai untuk dibacakan doa. Lalu diberikanlah air itu kepada Santi dan menyuruhnya untuk meminum air itu. Tetapi Santi selalu menolak untuk meminumnya. Setelah dibujuk beberapa orang, akhirnya Santi pun mau meminum air tersebut. Setelah minum, akhirnya Santi mulai sadar dan mengatakan tentang air yang tadi, kenapa dia tidak mau minum. Katanya air itu warnanya seperti darah yang kotor, makanya dia tidak mau minum. Sekarang Santi sudah sembuh dan tidak jadi untuk dijadikan tumbal pesugihan temannya yang licik itu. Semoga kita bisa terhindar dari hal-hal tersebut dan bisa mengambil hikmahnya dari kejadian ini.